Gerombolan FPI perusak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dahulu mereka telah berhasil mendolimi Ahok di Pilkada DKI Jakarta. Nah, saat ini mereka berusaha memprovokasi masyarakat dan Polri agar polisi menangkap Gus Fuad Pleret. Bahkan mereka juga memprovokasi masyarakat agar mempermasalahkan ijazah Jokowi, karena mereka menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Ini adalah ulah dari gerombolan FPI yang selalu membuat kerusuhan, yang selalu ingin merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itulah kita sebagai bangsa Indonesia harus cerdas. Jangan mau diadu domba oleh gerombolan FPI. Mereka seenaknya saja selalu memframing, mendolimi, mengatasnamakan umat Islam. Di mana-mana mereka menjual agama Islam. Agama Islam dijual hanya demi nafsu mereka saja. Gerombolan alumni aksi 212 selalu merusak citra Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga semakin banyak orang yang takut dan benci kepada agama Islam. Jangankan kok non-muslim, lawang orang-orang yang sudah Islam saja, yang sudah muslim, banyak yang merasa takut dan benci kepada agamanya sendiri. Karena apa? Karena yang ditampakkan adalah arogansinya gerombolan FPI yang selalu mengklaim dirinya sebagai umat Islam. Sekali lagi bahwa FPI itu bukan representasi dari umat Islam. Mereka hanya menjual agama Islam hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh sebab itulah seluruh rakyat Indonesia harus mulai sadar, bangkit. Kita harus mulai sibuk konsentrasi untuk membenahi ekonomi negara kita. Bagaimana ekonomi negara kita ini bisa pulih? Para koruptor yang kelas kakap itu, yang korupsinya hingga ribuan triliun rupiah itu bisa ditangkap. Kita bantu pemerintah, kita dukung Presiden Prabowo Subianto dan para menterinya. Kalau bisa bubarkan DPR RI, benahi lembaga hukum. Kita harus konsentrasi membenahi bangsa dan negara kita. Jangan mau diadu domba, dia acak-acak oleh gerombolan FPI yang mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan sesaat. Mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan sesaat. Cobalah direnungkan, kira-kira apa yang sudah dihasilkan oleh gerombolan FPI untuk membangun bangsa dan negara kita? Mereka setiap saat hanya menyuarakan atas nama, sekali lagi, atas nama agama Islam. Para alumni 212 bukan representatif umat Islam Indonesia. Ini yang perlu dipahami. Jadi sekali lagi, para alumni 212 bukan representatif umat Islam Indonesia. Mereka ini hanya arogan, hanya ingin merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan tertipu dengan pengakuan mereka yang selalu mengatasnamakan umat Islam. Bahkan pemimpin mereka diberi gelar yang terlalu kebesaran. Jadi gelarnya terlalu kebesaran, kemampuannya tidak sebanding, hanya dibesar-besarkan saja agar kelihatan besar. Pemimpin mereka diberikan gelar imam besar umat Islam. Umat Islam yang mana? Pemimpin mereka bukan imam. Jadi kalau imam bahasa Arab, yaitu pemimpin seperti imam sholat, imam kampung. Jadi kalau dikasih julukan imam besar umat Islam, ini sangat jumawah, kurang ajarnya luar biasa, kurang ajar. Mereka ingin mempolitisir agama Islam hanya untuk kepentingan mereka saja. Mereka ingin merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, dahulu para gerombolan FPI ini, mereka telah berhasil mendolimi Ahok di Pilkada DKI Jakarta. Ahok dipraming, Ahok digiring opini seolah-olah Ahok memang benar-benar menistakan Al-Quranul Karim. Padahal maksudnya Ahok tidak menistakan Al-Quran. Maksudnya Ahok adalah jangan mempercayai para kiai, ustadz atau mubalik yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk tujuan politik. Itulah maksudnya Ahok.
Dan kalau seandainya misalnya ada non-muslim yang melecehkan Al-Quran, yang menghina Al-Quran, yang tidak mempercayai Al-Quran, ya wajar karena mereka non-muslim. Gimana sih cara fikirnya? Kami sendiri Al-Fakir dan Mu'alim tatkala di Puntang, Kalimantan Timur, mendirikan pondok pesantren, suatu lembaga pendidikan, yaitu pondok pesantren yang kami beri nama Al-Ma'rifah. Pondok pesantren Al-Ma'rifah itu kami dirikan di tengah-tengahnya Bethlehem. Bethlehem itu yayasan milik Katolik. Di situ ada sekitar 17 gereja, hanya satu RT. Udah terbiasa kita namanya orang-orang non-muslim itu ya selalu menghina. Menghina lah, kalau menghina terus kemudian dilaporkan seperti Ahok. Ini framing jahat mendolimi Ahok hanya demi tujuan politik kekuasaan, ingin menang pilkada DKI. Itulah cara-cara jahat mereka, cara-cara licik mereka. Dan kita tidak boleh mengulangi kesalahan hasil framingnya FPI. Jadi seluruh rakyat Indonesia tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan lagi dengan mengikuti framing jahatnya orang-orang FPI. Karena saat ini mereka sudah berusaha memprovokasi polisi, Polri untuk menangkap Gus Fuad Pleret. Dan sebagian mereka ada yang selalu mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Ini ya hasil didikan alumni 212 itu. Jadi hasil didikan alumni 212 itu ya seperti preman-preman jalanan yang selalu menjual agama Islam untuk kepentingan mereka. Dan kami sebagai salah satu umat Islam tidak akan terima. Karena kami dakwah ya belusukan keluar masuk kampung, masuk di tengah-tengah komunitas Kristen Katolik, mendirikan pondok pesantren, kita debat, kita membentengi umat Islam dari kristenisasi dan seterusnya. Nah, kelompok-kelompok mereka itu nggak mau begitu. Itu kan nggak nampak di media. Kelompok mereka itu hanya ingin mempolitisasi Islam, hanya kepingin keuntungan mereka pribadi, keuntungan mereka secara duniawi. Oleh sebab itulah sekali lagi, jangan biarkan arogansi FPI yang selalu ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Karena sebentar lagi mereka rencananya hari Sabtu tanggal 19 April akan mengadakan aksi demonstrasi di depannya Mabes Polri. Nah, kita harus waspadai aksi FPI yang mengadakan demonstrasi di depan Mabes Polri. Tuntutan mereka adalah tangkap Gus Fuad Pleret. Dan kita sebagai bangsa Indonesia kalau nggak diajari bagaimana cara berbangsa dan bernegara, bersiasah yang benar, maka khawatir kami bangsa Indonesia ini kan hancur, rusak, akan diadu domba, diacak-acak oleh arogansi orang-orang FPI yang kebanyakan mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.